Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua semoga senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang telah subscribe di channel saya ini, sehingga channel ini lebih cepat berkembang. Dan saya juga minta maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Di samping karena peralatan juga kemampuan ya, kemampuan kita memang nggak sewah perkiraan sampean ya. Ada beberapa pertanyaan di Mastercam itu yang saya masih harus belajar lagi. Kemudian di peralatan kayak Pak itu kita nggak punya banyak, jadi kita nunggu ada agak banyak sedikit lah, nggak terlalu minim. Kemudian di permesinan itu juga ada pertanyaan beberapa yang belum terjawab dengan oke, karena keterbatasan kita. Saya sambil belajar ya, bukan seorang yang sudah ahli banget, itu enggak. Justru dengan saya bikin konten video kayak Mastercam, kayak di permesinan, itu otomatis saya harus belajar dulu, mengulang dulu, sehingga kompetensi saya itu lebih karena saya bikin video. Jadi ada beberapa bagian yang tidak bisa, itu harus saya pelajari ulang, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya, terima kasih yang telah mendukung channel ini, dan semoga channel sampean juga nantinya akan berkembang ya. Ya sama-sama semoga sukses semuanya lah. Di video kali ini di samping saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mencapai 1000 lebih subscriber, 1097 ketika video ini dibuat. Kemudian jam tayangnya juga sudah memenuhi ya di bulan Desember dulu. Kalau sekarang itu antara 10.200-an sekian kalau jam tayangnya. Saya ingin berbagi cerita barangkali ada yang nemani pas kosong kayak gini, itu ada yang nemani kuotanya berlebih atau di wifi yang IndiHome atau apa. Intinya saya berterima kasih telah ditemani itu ya, karena banyak teman ngopi lagi selain dari komunitas-komunitas yang lain. Kalau dulu kita cuma FB-an, WA, ada lagi tambahan satu yaitu YouTubean, sehingga ada teman lagi dari basic YouTube ya, dari basic YouTube. Awal dulu di bulan-bulan 2019-an, lupa 2019-an, itu pernah ngobrol sama beberapa family ya. Dia kan jurusannya kan berkaitan dengan teknologi ya, saya ngomong karena di samping memotivasi juga, barangkali dia memang pengen berkiprah di situ. Dia suka game, itu saya katakan, wah kalau kamu suka game ya bikin aja game yang baik-baik. Kalau kesulitan bikin game, bikin sendiri ya, kamu jadi gamer tapi yang pro gitu. Nah kalau sudah gamer yang pro itu nanti rekam, kemudian live atau apa, nanti bikin di YouTube ya, siapa tahu nanti itu menjadi investasi gitu. Itu dulu awal-awalnya seperti itu tahun 2019-an itu. Akhirnya itu nggak tercapai dianya kan nggak tercapai. Ada lagi family yang tak bilangin karena backgroundnya kan banyak ya, kalau kamu kan pinter HP, pinter IT, pinter gini ya, kamu bikin YouTube lah ya. Kamu bikin YouTube, siapa tahu nanti itu bisa jadi invest ya. Karena dia cerita tentang bagaimana tentang editing video, cerita tentang bantuin temannya, kenapa kamu nggak bikin sendiri. Nah akhirnya sama juga, ternyata saya nggak pinter motivasi orang gitu ya. Ternyata
motivasi seperti itu ternyata nggak bisa, sehingga uh, di bulan-bulan Juli gitu ya, bulan-bulan Juli itu kalau dilihat di video saya laptop itu awal itu yang kita upload waktu itu, akun yang saya bikin itu sebenarnya sudah lama, tahun 2000 berapa ya, pokoknya sudah hampir 5 tahun lah. Kalau sekarang 2021 berarti 2016an mungkin. Jadi akunnya itu sebenarnya sudah lama, cuma kita nggak pernah kepingin bikin video kemudian diupload gitu, enggak. Tapi justru ketika kita ngomongin ke family, ngomongin ke anak, cerita tentang sisi baik ya, sisi positif dari seorang youtuber ya, youtuber pemula, lo ternyata kalau dipikir-pikir kok saya cuma ngomongin aja ya, kenapa saya nggak nyoba ya, itu awal-awalnya seperti itu. Setidaknya ngongkon ya kudu iso lah itu bahasanya ya. Kalau sampai lihat video saya ini, jangan lupa tetap semangat bahwasannya saya sudah, tinggal sampean sekarang ya. Saya sudah monet, tinggal sampean ya. Semoga sampean melihat video saya ini, oke. Dan bagi teman-teman yang lain, agak kesampingkan dulu ini sambil cerita soalnya, oke. Di samping itu yang melatar belakang ya kita nge-YouTube ya, kita kan juga kepingin ya, kita kepingin wah ini sekian, ini sekian gitu. Kalau ketemu sama teman-teman itu cerita-cerita, wah itu sih sana itu youtuber itu berhasil sampai segini per bulannya sekian, wah ya namanya orang juga kan kepingin ya. Itu pernah juga seperti itu. Tapi yang lebih menguatkan pada waktu itu ketika kita di masa pandemi seperti ini, kayak profesi kita itu kan tenaga pendidik ya, kita kan mencari cara gimana agar materi itu bisa tersampaikan ke anak-anak. Jadi kita coba pakai Google Meet, pakai Jitsi itu sama dengan Google Meet, Google Classroom, terus Microsoft Teams, terus Zoom, banyak yang kita coba pakai itu. Tapi kendalanya juga nggak sedikit. Akhirnya kita bikin video pembelajaran yang sekiranya anak itu nanti bisa memutar ulang atau mendownload dimanapun tempat. Karena awal-awal itu yang komplain itu kan kebanyakan karena masalah jaringan dengan berbagai faktornya, sehingga wah ini enaknya YouTubean aja sekalian. Nah, makanya awal-awal itu kita isi juga beberapa materi di YouTube kita itu. Kemudian dari sana ada plusnya ketika kita bikin itu banyak tantangannya itu kita nggak bisa ngedit video ya, akhirnya mau ndak mau harus belajar. Kita nggak bisa bikin YouTube, mau ndak mau harus belajar ya, setengah-setengah terpaksa atau setengah-setengah karena saking kepinginnya ya, itu bisa jadi ya, itu campur argumentasinya bisa banyak. Nah kemudian setelah kita coba kita bikin video, kemudian bisa upload pertama kali laptop waktu itu ganti touch di keyboard itu, wah ternyata bisa. Nah setelah itu akhirnya keterusan kita arahkan ke YouTube akhirnya, karena bisa di download kapanpun di mana tempat, misalnya sambil ngopi atau sambil apa, download aja semua. Kemudian nanti kan offline-nya kan bisa dipakai untuk bakal dirangkum atau dipelajari atau dipraktekkan di komputer, karena kebanyakan awal-awal dulu itu yang kita posting Mastercam terus kemudian permesinan awal-awalnya itu. Akhirnya campur ya, kita nggak berpikir
harus satu tema atau berapa tema, itu yang penting posting aja. Posting aja, termasuk ada yang minta bahasa Inggris tapi nggak jalan sampai sekarang, nggak bisa bikin videonya lagi, belum sempat karena harus mempelajari banyak hal. Ternyata penyampaian saya itu mungkin kurang oke ya, kurang oke, dan efektivitasnya itu mungkin kurang ya, kecuali kalau ada feedbacknya, itu mungkin ada feedbacknya, dan kuotanya kan lumayan ya kalau pakai YouTube itu, kecuali kalau pakai apa namanya tulisan jelas beda ya. Nah, seiring berkembangnya seperti itu, akhirnya kita keterusan. Pernah juga ada yang protes, pas nggak diisi materi aja Pak, masa materi setiap hari materi, ya sudah wis nggak isi materi, wis diisi sembarang. Itu awal-awal di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai bulan-bulan itu, November, Desember ya. Jadi hal ini menjawab beberapa pertanyaan seperti gimana jadi YouTuber itu. Ya jadi YouTuber ya pokoknya bisa main HP ya sudah kan gitu. Ya main HP bisa ngerekam video, bisa ngerekam suara, ngetik aja bisa di screenshot kayak gitu, atau apa, kemudian upload ya, urusan nanti laku atau tidak ya mungkin kayak orang jualan ya, kalau kayak orang jualan, kecuali kalau memang itu difokuskan untuk edukasi. Kalau untuk edukasi kan nanti pasti pangsa pasarnya ada, murid sendiri paling enggak, kan oke, tonton ini lah, itu paling enggak kan seperti itu. Atau silakan download semua, nanti praktekkan ketika itu lah. Kita bikin videonya kan penyimpanannya itu enak gitu ya, makanya kalau kita bikin playlist, kita bikin apa, itu kan enak. Oh, dari materi sampai ini playlistnya ini silakan download. Nah itu kalau memang untuk edukasi kan enak, kalau dipraktekkan langsung di lab. Kira-kira mungkin kayak gitu. Kita nggak perlu penyimpanan yang ekstra ya, karena satu video itu kalau raw materialnya itu kan bisa sampai 3-4 giga lah. Kalau misalnya kita nggak kompres ya, katakan 4 giga dikalikan 10 aja sudah berapa ya, 40 giga lah. Kalau misalnya sampai 30 materi oh, sudah banyak, itu sudah menghabiskan ruang di laptop, di flash disk ya, itu ya. Tapi kalau di YouTube kan habis bikin udah bisa kita hapus. Dan kalau misalnya ya kita nebeng wifi-nya siapa, atau pas di warkop download dulu sebentar untuk pelajaran besok kan bisa. Jadi itu salah satu keuntungannya kalau kita gunakan untuk edukasi. Kalau kita memang YouTuber terus kemudian ingin meraih penghasilan dari sana, nah ini yang perlu pemikiran lebih ya, karena kayak orang dagangan gitu ya, orang dagangan itu pekerjaan bisa ditiru, tapi hasil itu nggak sama hasil itu. Jadi kadang itu ada yang video biasa-biasa tapi penontonnya banyak, ada yang video sudah kita rancang yang bagus tapi ternyata nggak laku-laku gitu. Ada yang video yang asal aja karena kita ingin agar anak-anak itu mudah memahami, tapi ternyata itu yang laku itu. Contoh kayak sketmat itu nggak nyangka kalau itu sampai ribuan ya. Ada yang kesulitan kita bikinkan ya, ternyata yang lain ada yang ikutan mensupport itu, bahkan subscribe itu ada dapat ya dari sana, dari video-video yang kita upload yang sebenarnya
kita berpikirnya itu hal yang biasa, hanya untuk anak-anak itu, tapi ternyata mendapat respon. Justru kadang tuh yang kita buikin itu kayaknya nanti ini dapat respon banyak, ternyata nggak laku gitu. Ya akhirnya ya asal bikin aja, nanti laku nggak laku, bahasa kasarnya seperti itu, laku nggak laku ya apa kata nanti, yang penting bikin dulu kan. Itu untuk memotivasi ya, memotivasi sehingga kita nggak takut untuk upload. Kalau takut untuk upload ya akhirnya nggak jadi video, nggak jadi YouTuber. Ini sekaligus juga menjawab kapan enaknya jadi YouTuber. Ketika kepingin itu langsung, nggak usah dipikirkan apakah nanti kualitasnya oke apa ndak oke, siapa yang nonton dan seterusnya. Ya setidaknya nanti ditonton dewe, ya ditonton sendiri. Nanti lama-lama karena kita tonton sendiri itu kan mungkin jumlahnya kan banyak, itu akhirnya nanti bisa direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Mungkin seperti itu, mungkin ya, karena tak pelajari YouTube itu juga masih belum paham bener gimana video itu bisa direkomendasikan, gimana video itu nanti akan lebih menarik orang ya, menarik orang ya, kayak orang dagangan kadang itu nggak difikirkan tapi ternyata itu yang paling laku, bisa jadi seperti itu. Sehingga kita bikin yes bikin aja bikin aja, jadi enjoy, sekiranya itu tidak sampai membuat kita sulit. Karena kalau kita berada pada bidang yang sulit ya kita nggak bisa discontinue, nanti kita nggak bisa bikin video lagi, karena mungkin dari 100 video itu mungkin ada satu video yang disukai orang, dari sekian 10 mungkin ada, kecuali kalau kita orang terkenal itu naik sepeda motor aja udah banyak yang nonton. Nah, orang kalau nggak terkenal kan bagaimana cara dia mengenalkan diri ya, bagaimana cara mengenalkan diri, maka punya teman yang banyak itu membantu sekali. Cerita apa ini ya, intinya ingin berbagi motivasi saya tentang bagaimana awal mula nge-YouTube ya. Sampai pernah saya ngomong sama beberapa anak, wah ini baru kayak pandemi nih, baru kayak corona ini, kalau misalnya nggak ada pandemi, kita nggak dituntut untuk menyampaikan materi secara online, ya mungkin nggak ada greget untuk bikin YouTube. Ya bisa jadi gitu kan, ya bisa jadi ya yang kalau misalnya nggak ada aturan-aturan yang melarang siswa dan guru bertemu, itu mungkin ya akhirnya nggak YouTubean mungkin ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Nyatanya dari dulu nggak pernah bikin ya. Ya kita bikinnya video itu bulan Juli, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Januari baru berhasil melewati step monetisasi. Ya sudah lama ceritanya ini sudah berapa ini, 18 menit. Terima kasih sudah menemani, semoga hari-hari Anda senantiasa dalam kebaikan, keberkahan. Kita juga semuanya senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat. Yang penting itu berjalan, karena orang yang berjalan pasti menemukan jalan. Kalau orangnya berhenti, dia nggak menemukan jalan. Jadi berjalanlah, nanti kamu akan tahu jalannya sendiri. Kalau kamu nggak berjalan, kamu nggak akan ketemu jalan. Ya gimana? Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.